Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Rahmasari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktek UGM di SDN 004 Sungai Manau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabarnya? Oke, sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang datang lebih awal tadi? Nah, Gozi, berarti Gozi anak yang disiplin ya, tertib, datang lebih awal. Oke, silakan Gozi pimpin doanya. Subtema 3 ya, tentang pembelajaran kelainan organ gerak manusia. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Pembelajaran kemarin ya, minggu lalu itu kita belajar tentang otot manusia. Siapa yang tahu? Ya, apa saja otot manusia itu? Ya, ada berapa macam, ada berapa jenis? Nih otot apa aja? Ayo. Ayo, Raka. Ayo. Otot apa aja? Apa? Otot mulus.
ya. Kalian nanti akan dapat menganalisis, mampu menganalisis kelainan gerak manusia. Kemudian nanti di kegiatan ini juga kalian akan dapat menyajikan karya, ya, menyajikan karya sederhana alat kelainan gerak pada manusia. Kemudian juga nanti dalam mengamati video pembelajaran kalian juga dapat menganalisis pokok pikiran, ya, pokok pikiran tentang teks tulis, ya, tentang teks tertulis. Akan menampilkan suatu video, ya, suatu video. Kalian akan menganalisis, ya, apa yang terjadi dalam video tersebut, ya, apa sih masalahnya dalam video tersebut. Nah, ibu akan memutar video satu lagi, kalian akan mengamati. Bentar ya. Nah. Coba Pemirsa, Munawar, seorang bocah berusia 6 tahun, warga desa Pulau Pandi Batai, Kecamatan Batai, Kabupaten Pidi, mengalami kelainan tulang belakang sejak berusia 3 tahun. Meski mengalami keterbatasan fisik, bocah dari keluarga kurang mampu ini tetap bersekolah di salah satu sekolah dasar yang ada di desa. Munawar, anak pasangan Wahyudi dan Nilawati warga desa Pulau Pande Bate, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, menderita kelainan tulang belakang sejak berumur 3 tahun hingga berumur 6 tahun. Bocah malang ini terpaksa harus berjalan dengan kondisi bungkuk akibat cacat yang dideritanya. Kondisi yang dialami Munawar ini disebabkan saat berusia 3 tahun, Munawar pernah terjatuh dari tempat duduk. Namun saat itu orang tua Munawar tidak mengetahui bahwa sang anak mengalami kelainan di bagian tulang belakang, sehingga Munawar tidak mendapatkan penanganan medis secara tepat. Melawati ibu Munawar mengaku akibat kondisi perekonomian keluarga yang serba kekurangan, Munawar tidak mendapatkan perawatan medis yang serius, meski Munawar sering mengalami rasa nyeri. Saat ini Munawar duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Munawar terbilang memiliki postur tubuh yang kecil dan terlihat bungkuk. Bahkan dari belakang tubuh bocah ini terlihat benjolan pada tulang belakang dan pahanya. Dengan kondisi tersebut membuat Munawar kesulitan beraktivitas dan bermain layaknya anak seusianya. Tapi kan ada bantu waktu maya. Hanya anak itu dah yang badannya ada jauh deh. Hanya waktu itu pun bah ikut lah kampung. Enggak, kami bersaja kami jaga itu. Nah situ orang operasi. Di operasi baru kita nanti betul tak yang kita sesuaikan dengan kondisi Munawar ya. Kita melakukan dengan kondisi yang sakit. Kalau kita berikan dia tidak perlu kita paksakan. Karena asal dia mau sekolah saja harus sekolah. Mudah kami ke sekolah. Itu kita satu kebanggaan juga kalau dia sakit. Tapi dia tidak semangat. Anak ceria, senang kita lihat. Ibu bocah malang ini sangat berharap bantuan dari para dermawan untuk biaya pengobatan buah hatinya sehingga dapat sembuh dan bisa beraktivitas seperti layaknya anak seusianya. Dari Kabupaten Pidi, Jamal Pangwo Aims memberitakan. Kalau kaki termasuk tulang punggung tidak? Nah, apa? Ayo. Pernah nggak lihat orang yang jalannya membungkuk? Pernah? Nah, siapa itu biasanya yang lebih sering? Kakek-kakek atau orang tua yang sudah lanjut. Terus pernah nggak kalian lihat juga kakek-kakek itu kurus atau orang tua yang udah lanjut? Itu karena apa tulangnya?
dikerjakan. Alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan. Oke, ini bahan ajar juga dikeluarkan. Ya, bahan ajarnya. Oke, dalam LKPD tersebut kalian akan mengamati ya gambar-gambar dan juga menganalisis ya apa yang terjadi pada video tersebut. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya tidak lama. Kalian akan menganalisis ya kelainan organ gerak manusia atau tulang. Ya, kemudian juga nanti kalian akan menganalisis pokok pikiran. Nah, pokok pikiran, ya apa itu ide pokok? Semuanya sudah ada di dalam bahan ajar tersebut. Nanti kalian juga bisa baca di bahan ajar. Ya. Silakan dikerjakan. Dari kegiatan 1 itu ayo mengamati. Ibu akan menilai ya, menilai keaktifan kalian bagaimana ya, yang aktif, kemudian ketepatan dalam mengisinya. Iya. Karena ada beberapa macam kelainan tulang, ya itu ada. Berdasarkan video tadi juga kita sudah mengamati. Jadi kalian juga tadi sudah melihat juga video tentang seorang bocah, seorang anak, ya mengalami kelainan tulang sejak kecil. Ya, mengalami kelainan tulang sejak kecil. Ya. Juga kita juga ya duduk, posisi duduk ini juga nanti posisi duduk kitanya bagaimana supaya kita tidak menderita atau terkena kelainan tulang. Sambil kalian mengerjakan ibu menilai ya. Sambil kalian mengerjakan ibu menilai. Enggak, katakan deh, itu bahan aja. Iya, masing-masing kelompok itu udah ada kerjasamanya, nanti akan ibu nilai.
Berarti kawan yang satu ngerjakan yang itu, yang satu ngerjakan itu, kan siap nanti. Nah, Gozi ngerjakan Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Udah? Udah? Oke. Tepuk semangat dulu lah, biar semangat semuanya ya. Tepuk semangat dulu. Kita sebelum presentasi ke depan. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk setengah. Oke, masih fokus. Bagus semua ya yang ini ya. Masih fokus. Oke, kita presentasikan ke depan ya. Kelompoknya Akila silakan ke depan. Ayo kita presentasi ke depan hasil pengamatan data. Ya, kelompok satu. Ayo. Ayo, kelompok satu. Ya, sini depan ini. Biar langsung. Oke, yang lain mendengarkan dan menyimak hasil presentasi dari kelompok satu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu tentang kelainan tulang. Baiklah, saya langsung saja ke persoalan yang pertama. Persoalan yang pertama, pada gambar yang pertama, apa yang terjadi pada gambar pertama? Simposis kelainan tulang akibat duduk membungkuk sehingga tulang bengkok. Oke. Persoalan kedua, apa yang terjadi pada gambar yang kedua? Skoliosis adalah kejadian di mana tubuh yang salah. Langsung saja saya jawab yang nomor 3. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang membengkok ke depan. Langsung saja ke gambar yang keempat. Apa yang terjadi pada gambar yang keempat? Kelainan tulang pada tulang akibat kelainan. Gambar yang kelima. Apa yang terjadi pada gambar kelima? Kelainan pada tulang yang disebabkan karena ada pengeroposan tulang atau osteoporosis. Pada gambar keenam, gambar yang keenam adalah patah tulang. Bisa terjadi karena kecelakaan atau hal-hal yang lain. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang kita supaya tidak mengalami kelainan tersebut? Posisi duduk yang benar, menjaga sikap posisi kita dalam hal apapun. Oke, Bagus. Yuk. berdasarkan bacaan yang telah dibaca, tuliskan
Bacakan pokok pikiran dari masing-masing paragrafnya pada peta pikiran yang telah ditulis. Paragraf 1. Pak Dewi mengalami nyeri leher dan flu. Paragraf kedua, Pak tuliskan pokok pikirannya adalah posisi sikap duduk yang benar dan sehat. Paragraf ketiga, bentuk posisi duduk yang benar. Dan lanjut ke paragraf yang keempat, menjaga kerubuhan tubuh. Baiklah, sampai di sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Ayo, ada yang bertanya? Ayo, salah satu bertanya tentang apa yang nggak kita diketahui. Ayo, ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua ya. Ya, terima kasih kepada kelompok Akiwa yang telah mempresentasikan hasil pengamatan dan menyajikan hasil karya-karyanya berdasarkan video yang diamati tadi dan gambar yang ada di awal PDF. Dua, kelompoknya Dwi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menyajikan LKPD dari kelompok 2, yaitu tentang organ gerak manusia. Yang pertama adalah kifosis, kelainan tulang karena membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Yang kedua, skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Yang ketiga, lordosis, adalah kelainan karena duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Gambar kelainan yang keempat, fraktura, kelainan tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Yang kelima, osteoporosis, kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengerombosan tulang. Kelompok 3. Bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja saya akan masuk ke permasalahan pertama. Pada gambar nomor 1 merupakan kelainan karena sikap duduk yang salah membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Pada gambar nomor 2 merupakan penyakit skoliosis terjadi karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang membengkok ke samping. Hal ini menyebabkan badan membengkok seperti huruf S. Pada gambar nomor 3 merupakan penyakit lordiosis, sikap duduk yang mengakibatkan kepala tertarik ke belakang. Pada gambar nomor 4 merupakan penyakit fraktura, biasanya terjadi karena terjatuh. Pada gambar nomor 5 merupakan penyakit osteoporosis. Hal ini karena tubuh tak mampu menyerap kalsium secara normal. Pada gambar nomor 6 merupakan penyakit fisura atau retak
kita masuk ke permasalahan yang kedua, posisi sikap duduk yang benar dan sehat. Pada suatu sore, Pak Dondi mengeluh tentang punggungnya dan lehernya yang sering merasa pegal. Bu Rani, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Oke, baiklah sampai di sini. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Tidak. Sampai di sini saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus-bagus semua ya. Bagus-bagus semua. Hasil presentasinya, hasil pengamatannya, ya, mulai anak ibu semua. Ya, di situ kita mengamati dan menganalisis apa saja kelainan tulang, ya, yang terjadi pada gambar yang ada di LKPD. Anak ibu sudah menjawab dengan bagus dan pintar ya. Bagaimana cara memeliharanya juga kita sudah bisa juga menemukan ide pokok ya, ide pokok dalam teks bacaan yang ada di LKPD tadi ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali, bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu bagi anak ibu ya, udah bagus-bagus semua ya. Ya, jadi kelainan tulang itu ada berapa tadi? Ada 6. Apa saja? Ayo sebutkan. Fraktura, Ya, kemudian osteoporosis, terus, fisura, lordosis, ya, skoliosis, terus apa lagi? kifosis, Terus, ya, lordosis, kifosis, dan osteoporosis ya. Itu sudah tahu semuanya. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan kifosis, lordosis? Bagaimana posisi duduknya sudah tahu? Ya, bagus semua anak ibu ya, pintar. Dapat mantap lah anak ibu di kelas 5 ini ya. Oke, ada yang ingin bertanya yang tidak paham? Paham semua? Oke. Oke, kita lanjut. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, setelah mengerjakan itu, ibu memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Coba ini pinggirkan dulu ke tepi mejanya. Tetap di situ tapi di tepi mejanya. Ibu bagikan soal evaluasi, kerjakan. Tidak lama-lama ya. Tidak lama-lama. 5 menit aja. Dijawab, itu berupa pilihan ganda. Ayo, evaluasi dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing. bulat kali kok, Apa? bulat kali. Ya. Boleh? Oke, sudah? Oke, alhamdulillah ya.
tadi ya. Itulah kita dengan tingkat berpikir kita bisa menganalisis apa yang terjadi pada video tersebut ya. Kelainan tulang apa? Oke, kita sampaikan ya. Baiklah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, tentang apa kita pembelajaran kita hari ini? Organ gerak pada Apa? Ya, macam-macam organ gerak dan kelainan tulang. Kelainan tulang pada organ gerak manusia. Apa saja tadi kelainan tulang yang kalian ketahui? Oke, bagaimana cara memelihara supaya kita tidak terkena kelainan tulang atau penyakit tulang? Olahraga yang teratur, kemudian apa lagi? Posisi duduk yang benar, makanya posisi duduk kita jangan yang miring atau yang udah begini juga yang motor ya. Ya, harus posisi duduknya yang benar supaya kita tidak terkena kelainan tulang. Nah, seperti dalam video tadi kan ada tuh dampak seorang bocah ya itu menderita kelainan tulang sejak kecil. Nah, apa lagi? Apa lagi? Bagaimana caranya mengkonsumsi makanan yang sehat? Ya, mengkonsumsi makanan yang sehat tidak perlu mahal, tapi sehat ya. Ini jajannya yang tidak sehat nanti tentu makan konsumsi dari makanan kita itu juga berpengaruh terhadap tubuh kita. Oke.